Saya pernah berpikir bahwa rahasia terbesar dalam hidup ini akan membunuh saya perlahan dari dalam. Saya pernah yakin bahwa jika ayah tahu siapa saya sebenarnya, dunia kami akan runtuh selamanya. Tapi hari itu datang, dan segalanya berubah menjadi sesuatu yang tak pernah saya bayangkan, sebuah pengakuan yang saling menyembuhkan, meski terlambat dan penuh luka. Nama saya Ari. Saya lahir dan besar di sebuah kampung kecil di pinggiran Yogyakarta, tempat masjid selalu ramai saat maghrib dan aroma gudeg menyeruak dari warung-warung kecil. Ayah saya, Pak Hadi, adalah seorang guru agama di madrasah setempat. Beliau laki-laki tegas, saleh, selalu memimpin sholat berjamaah di musala kampung. Sejak kecil, saya diajarkan bahwa keluarga adalah segalanya, bahwa seorang laki-laki harus kuat, menikah, punya anak, dan menjaga nama baik keluarga di hadapan masyarakat. Di mata tetangga, kami adalah keluarga teladan. Tapi di balik itu, saya menyimpan rahasia yang membuat saya merasa seperti pengkhianat. Sejak remaja, saya tahu ada yang berbeda dengan diri saya. Saat teman-teman sebaya sibuk membicarakan gadis-gadis di sekolah, hati saya justru berdegup kencang saat melihat seorang kakak kelas yang tampan dan pendiam. Saya takut. Saya berdoa setiap malam agar perasaan itu hilang, agar Allah memberi saya hati yang senormal. Di Indonesia ini, menjadi gay bukan hanya dosa di mata agama, tapi juga aib yang bisa membuat keluarga dikucilkan. Saya melihat berita tentang Raya Waria, tentang atwa-atwa yang mengharamkan, tentang keluarga yang membuang anaknya sendiri. Saya tak mau menjadi seperti itu. Saya pindah ke Jakarta saat kuliah, mencari pelarian. Di sana, saya bertemu Rea. Dia teman satu kos, mahasiswa arsitektur yang ramah dan penuh senyum. Awalnya hanya pertemanan biasa, nonton film bareng, makan mie instan tengah malam, cerita tentang mimpi masa depan. Tapi lambat laun, tatapannya membuat saya gelisah. Suatu malam hujan deras, saat listrik mati dan kami hanya diterangi lilin, Rea memegang tangan saya. "Arye, aku juga sama seperti kamu," katanya pelan. Saat itu, dunia terasa lebih ringan. Kami mulai menjalin hubungan diam-diam, penuh rahasia. Ciuman pertama kami di balkon kos, di bawah guyuran hujan Jakarta yang tak pernah berhenti, terasa seperti kebebasan yang selama ini saya idamkan. Tapi rahasia selalu punya cara untuk bocor. Rea ingin lebih terbuka, ingin kami jalan berdua tanpa takut. Saya takut. Saya ingat ayah yang sering menelepon dan bertanya, "Kapan kamu bawa pulang calon istri?" Saya selalu mengelak, bilang masih fokus kuliah. Tapi semakin lama, beban itu semakin berat. Saya sering menangis sendirian, merasa hidup dalam dua dunia yang tak pernah bertemu. Hingga suatu hari, ibu sakit keras. Kanker payudara stadium lanjut. Ayah menelepon, suaranya gemetar. "Pulanglah, nak. Ibumu ingin bertemu kamu." Saya cuti kuliah, naik kereta malam ke Yogya. Rea ingin ikut, tapi saya tolak. "Belum saatnya," kata saya. Di rumah sakit, melihat ibu yang semakin kurus, hati saya hancur. Malam itu, setelah ibu tertidur, ayah duduk di teras rumah sakit, merokok dalam diam. Saya duduk di sebelahnya. "Pah, ada yang ingin aku bicarakan," kata saya, suara saya bergetar. Ayah menoleh, alisnya berkerut. "Apa itu, Ari?" Saya menarik napas dalam. Jantung saya seperti mau meledak. Aku gay, Pah. Aku suka laki-laki. Aku punya pacar namanya Rea." Kata-kata itu keluar begitu saja, setelah bertahun-tahun terpendam. Ayah diam lama. Rokoknya habis, tapi dia tak menyulut yang baru. Wajahnya pucat di bawah lampu neon rumah sakit. Saya siap mendengar apa saja, marah, kecewa, bahkan pengusiran. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah, "Ari, Papa juga pernah merasakan itu." Saya terpana. "Apa maksud Papa?" Ayah menunduk, tangannya gemetar memegang gelas kopi yang sudah dingin.
Dulu saat papa muda, sebelum menikah dengan ibumu, papa pernah mencintai seseorang. Namanya Mas Budi. Dia teman papa di pesantren. Suara ayah pelan seperti takut kata-katanya terdengar oleh malam. Saya tak percaya. Ayah yang selalu menjadi panutan saleh, yang mengajar agama, yang hal-aluran pernah. Kenapa papa tak pernah cerita? Ayah tersenyum pahit. Karena papa takut, nak. Saat itu tahun 80-an, lebih keras lagi. Keluarga papa konserati, kampung kita juga. Papa takut dikucilkan, takut tak bisa jadi guru agama. Akhirnya papa pilih menikah dengan ibumu. Cinta itu papa kubur dalam-dalam. Papa pikir, dengan menikah dan punya anak, perasaan itu akan hilang. Dan memang hilang, atau setidaknya papa buat hilang. Air mata ayah jatuh. Untuk pertama kalinya saya melihat ayah menangis. Papa bangga sama kamu, Ari. Kamu berani bilang. Papa dulu tak berani. Papa hidup dalam penyesalan, pura-pura bahagia, tapi hati papa kosong. Malam itu, kami bicara panjang. Ayah cerita tentang Mas Budi yang akhirnya menikah dan pindah ke Jakarta, tak pernah bertemu lagi. Ayah cerita bagaimana dia berjuang melawan dirinya sendiri, bagaimana dia semakin keras mengajar agama untuk menebus dosa yang dia rasakan. Papa tak mau kamu seperti papa, nak. Hidup bohong pada diri sendiri. Keesokan harinya, ibu meninggal. Pemakaman ramai, tetangga datang semua. Ayah kuat di depan orang, tapi malamnya dia nangis di pelukan saya. Hubungan kami berubah. Ayah mulai terbuka bertanya tentang Rea. Bahwa dia pulang suatu saat, katanya. Saya kembali ke Jakarta, cerita semuanya pada Rea. Dia terharu memeluk saya erat. Kita akan lawan bersama, katanya. Kami mulai lebih berani jalan tangan bergandengan di mal-mal yang ramah, bergabung dengan komunitas di Jakarta yang diam-diam ada. Tapi tak semuanya mudah. Saat saya bawa Rea pulang ke Yogyakarta pertama kali, tetangga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang anak Pak Hadi kok begitu. Ayah ditekan oleh rekan guru di madrasah. Pak Hadi anaknya perlu diruyah, kata mereka. Ayah marah besar. Anak saya baik-baik saja. Dia lebih jujur daripada kita semua yang pura-pura. Konflik semakin memuncak saat ada Usta Kondang datang ke kampung ceramah tentang bahaya. Beberapa pemuda mulai mengintimidasi rumah kami. Suatu malam ada yang lempar batu ke jendela. Ayah keluar, berani menghadapi mereka. Ini rumah saya. Kalian mau apa? Saya takut. Saya bilang pada ayah, mungkin aku tak usah pulang sering-sering, Pak. Tapi ayah tegas. Kamu anak papa. Papa yang salah dulu karena tak berani. Sekarang papa akan lindungi kamu. Hubungan saya dan Rea semakin dalam. Kami merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali, di mana lebih toleran, atau bahkan ke luar negeri jika memungkinkan. Tapi ayah semakin kesepian di Yogyakarta. Sejak ibu tiada, dia hanya sendirian. Saya sering pulang bawa Rea. Lambat laun, ayah mulai cerita lebih banyak tentang masa mudanya. Suatu hari, ayah tunjukkan oto lama. Ada oto dia muda bersama seorang pemuda tampan, Mas Budi. Dia sekarang di Jakarta, sudah punya cucu, kata ayah sedih. Saya dorong ayah untuk hubungi dia. Sudahlah, nak. Terlambat. Tapi saya diam-diam cari alamat Mas Budi melalui teman ayah dulu. Saya temukan. Saya kirim surat anonim ceritakan tentang ayah. Tak lama, Mas Budi telepon ayah. Ayah nangis saat angkat telepon. Mereka bertemu di Jakarta. Saya dan Rea jemput Mas Budi di stasiun. Dia sudah tua, tapi matanya masih hangat. Saat bertemu ayah di kai kecil, mereka peluk lama. Hadi. Makan aku dulu pergi begitu saja, kata Mas Budi. Mereka cerita panjang.
Ternyata Mas Budi juga menyimpan perasaan itu seumur hidup, meski sudah menikah dan punya keluarga. Istri Mas Budi sudah meninggal, anak-anaknya tahu dan terima. Pertemuan itu seperti menyembuhkan luka lama. Tapi di kampung, tekanan semakin kuat. Ada kelompok yang demo di depan madrasah, minta ayah diberhentikan karena membela anak penyimpang. Ayah depresi. Papa capek, Ari. Papa ingin pensiun saja. Saya marah. Saya tulis cerita kami di blog anonim judul Ayahku Juga Gay. Tak disangka viral. Banyak yang dukung, banyak juga yang hujat. Media angkat tapi kami tolak wawancara. Komunitas hubungi kami, tawarkan dukungan. Konflik puncak saat ada raya di sebuah tempat nongkrong gay di Jakarta. Rea hampir tertangkap. Kami trauma. Ayah bilang mungkin kita pindah saja ke tempat lain. Tapi saat itu juga ada kejutan. Mas Budi ajak ayah tinggal bersamanya di Jakarta. Kita sudah tua, Hadi. Mari kita jalani sisa hidup dengan jujur. Ayah ragu. Bagaimana masyarakat? Ayah akhirnya pindah ke Jakarta. Dia pensiun dini, jual rumah di Yogyakarta. Kami sewa rumah kecil di pinggiran, saya, Rea, ayah, dan Mas Budi. Awalnya aneh, dua pasang ayah yang saling mencintai diam-diam seumur hidup, sekarang hidup bersama. Tapi lambat laun, rumah itu penuh tawa. Ayah belajar masak bareng Mas Budi, mereka jalan pagi di taman, cerita masa lalu. Saya dan Rea kerja, pulang malam disambut aroma masakan. Tapi masyarakat Jakarta juga tak selalu ramah. Ada tetangga yang curiga, bisik-bisik. Suatu hari, ada pemuda dari kelompok radikal datang, ancam kami. Kalian penebar dosa, teriak mereka. Ayah keluar, tenang. Kami hanya hidup damai. Kami tak ganggu siapa-siapa. Rea dan saya berdiri di belakangnya. Mereka pergi, tapi kami takut. Kami putuskan cari komunitas yang lebih aman. Bergabung dengan kelompok support lansia, ternyata banyak cerita seperti ayah. Mereka saling dukung, cerita pengalaman. Saya mulai tulis buku tentang kisah kami, anonim dulu. Judul Pengakuan Ayah. Banyak yang terharu baca. Ada anak muda yang coming out ke orang tua setelah baca cerita kami. Tapi ada pengkhianatan. Seorang teman lama ayah di Yogyakarta yang dulu tahu rahasia ayah, sebarkan cerita kami ke media. Judul sensasional, guru agama ternyata gay, anaknya juga. Kami dihujat habis-habisan di media sosial. Ayah sakit hati. Papa menyesal pernah cerita pada dia. Mas Budi sakit, masuk rumah sakit. Stres. Saya dan Rea rawat mereka bergantian. Malam-malam, ayah pegang tangan saya. Jangan menyesal, nak. Ini jalan kita. Mas Budi semakin lemah. Dokter bilang kanker. Ayah tak pernah lepas dari sisinya. Mereka habiskan waktu cerita, tertawa, menangis. Akhirnya kita bersama, meski terlambat, kata Mas Budi. Saya lihat ayah bahagia, meski sedih. Cinta mereka sederhana, pegang tangan, duduk di balkon lihat sunset Jakarta. Komunitas bantu kami. Ada psikolog gratis, ada yang donasi. Cerita kami jadi inspirasi banyak orang. Ada keluarga yang terima anaknya setelah dengar kisah ayah. Tapi hujatan tak berhenti. Ada ancaman bom, polisi datang jaga rumah. Kami stres. Rea bilang mungkin kita ke Belanda cari suaka. Ayah tolak. Papa ingin mati di Indonesia. Tanah air kita. Mas Budi meninggal damai di pelukan ayah. Pemakaman sederhana, hanya kami dan komunitas. Ayah kuat, tapi saya tahu hatinya hancur. Setelah itu, ayah semakin dekat dengan saya dan Rea. Dia bilang, kalian seperti anak dan menantu papa. Kami menikah diam-diam di luar negeri, ayah ikut, nangis haru. Kembali ke Indonesia, kami hidup lebih hati-hati.
Ayah tulis buku sendiri, Cinta yang Terpendam. Terbit Indie, laris di kalangan komunitas. Konflik terakhir saat ada undang-undang anti-LGBTQ diajukan. Kami ikut demo diam-diam dukung hak asasi. Ayah bilang perjuangan belum selesai, nak. Beberapa tahun kemudian ayah sakit. Usia sudah 70-an. Dia tenang bahagia lihat saya dan Rea hidup bersama, punya pekerjaan baik, membantu komunitas. Malam terakhir, ayah pegang tangan saya dan Rea. Papa bangga sama kalian. Papa akhirnya hidup jujur. Terima kasih sudah buat papa berani. Ayah meninggal damai. Pemakaman ramai dari komunitas. Banyak cerita tentang bagaimana ayah inspirasi mereka. Saya dan Rea lanjutkan perjuangan. Buka shelter kecil untuk lansia, namai Rumah Hadi Budi. Banyak yang datang cerita rahasia mereka. Kisah kami jadi ilmu dokumenter Indie menang Estial Internasional. Di Indonesia diputar diam-diam tapi banyak yang terharu. Saya sadar, cinta tak pernah salah. Meski di negeri yang keras, ada celah cahaya. Pengakuan ayah bukan akhir, tapi awal dari penerimaan diri. Kini, setiap melihat sunset Jakarta, saya ingat ayah dan Mas Budi, saya dan Rea. Cinta kami, meski penuh luka, adalah bukti bahwa hati manusia bisa berubah. Bahwa keluarga sejati adalah yang menerima kita apa adanya. Dan saya, Arye, akhirnya hidup bebas. Rahasia terbesar jadi kekuatan terbesar.